Dikisahkan bahwa kerajaan Pajajaran yang begitu kota di Galuh itu mempunyai seorang raja bernama Prabu Cakradewa. Beliau memiliki istri yaitu Ratu Saritam Sananjung dari Pajajaran. Raja itu mempunyai 6 orang anak dan sang hyang Burasura merupakan anak. Prabu Cakradewa adalah seorang raja yang arif dan bijaksana, serta mementingkan urusan kerohanian daripada kepentingan duniawi. Prabu Cakradewa menyuruh anak-anaknya agar mempelajari ilmu-ilmu kerohanian atau ilmu sejati. Kemudian, Prabu Cakradewa memberinya sebuah gayung kerajaan, yaitu gayung yang penuh dengan lubang yang harus diisi air sampai penuh kepada Borosmora. Wahai putraku, carilah guru yang dapat memberi ilmu sejati dan berguna bagi dirimu juga orang lain. Dan jangan pulang sebelum gayung ini penuh dengan air. Baiklah, Ananda siap melaksanakan perintah Ramanda. Walaupun hal ini sangat sulit dilaksanakan, tapi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Selanjutnya diceritakan bahwa tidak ada satupun guru atau resi di tanah Jawa yang sanggup memberinya ilmu sejati kepada Borosmora. Suatu ketika, Borosmora bersemedi di suatu hutan belantara. Borosmora mendapat petunjuk bahwa orang yang dapat mengajarkannya berada di tanah suci Mekah. Borosmora kemudian pergi ke Mekah dengan menggunakan ilmu rajlok atau ilmu kesaktian untuk berpergian yang dimilikinya. Prabu Borosmora mendapat kabar bahwa ada seorang tua yang akan sanggup mengalahkannya. Dan saat itu, orang tua tersebut sedang berzikir di musola. Segeralah ia menuju ke musola tersebut. Kemudian berkata, "Hei orang tua, kata orang-orang kau adalah orang sakti. Jika benar, aku menantangmu untuk beradu kekuatan." Orang tua tersebut kaget ketika tiba-tiba ada orang yang masuk ke musola dan menantangnya beradu kekuatan. "Hei anak muda, siapakah kau? Datang tiba-tiba tanpa salam dan tanpa kesopanan. Ketahuilah di dunia ini tidak ada yang sakti. Hanya Allah Tuhan yang Maha Esa. Namun, jika kamu menantang untuk beradu kekuatan, baiklah, mari kita keluar." Dengan tersenyum, orang tua itu pun berkata, "Anak muda, sebelum kita beradu kekuatan, sanggupkah kau mencabut tongkat ini?" Lalu si kakek menancapkan tongkatnya. "Hei orang tua, di negeri kami adu kekuatan bukan seperti ini. Tapi adu olah kanuragan dan kesaktian. Jika hanya mencabut tongkat itu, buat apa aku jauh-jauh ke negeri tandus seperti ini?" ujar Prabu Borosmora. Lalu ia mencoba mencabut tongkat tersebut. Namun tongkat itu tidak bisa dicabut. Akhirnya Borosmora menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Konon menurut cerita, orang tua tersebut adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. "Ampun Gusti, hamba menyerah dan takluk kepada Engkau.
Dan sudikah kiranya engkau menerima hamba sebagai murid? Baiklah, hamba akan meluluskan permintaanmu. Tapi dengan syarat kau harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Baiklah, mulai saat ini hamba akan memeluk agama Islam. Ya Tuhanku, pencipta alam semesta, hamba pasrah diri, yang pengasih dan penyayang, Tuhanku, pemilik alam. Sejak saat itu, Borosmora menjadi seorang muslim dan terus mempelajari ilmu-ilmu keagamaan. Atas perintah gurunya, Borosmora kemudian pergi ke Sumur Jam-Jam. Di sana, ia mengisi gayung keranjang wasiat ayahnya. Dengan izin Allah, gayung itu penuh. Berarti ilmu sejati Borosmora telah dimiliki. Borosmora kemudian berpamitan kepada gurunya hendak pulang ke tanah Jawa. Borosmora diberi nama keislaman yaitu Haji Abdul Imam dan diberi kenang-kenangan berupa pedang dan cis atau tombak bisullah. Singkat cerita, Borosmora telah tiba di Panjalu. Uwalengser yang sigap segera mengambil bende atau gong kecil yang biasa dibunyikan ketika ada berita yang akan disampaikan kepada rakyatnya. Hei dulu-dulu sambur, baraya-baraya sajagat, saya membawa berita, Sang Hyang Borosmora telah tiba di kerajaan. Mari kita sambut kedatangannya. Tidak lama kemudian, Borosmora diangkat menjadi raja.